Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladzina madzalu amwalahum lillah fastaujabul jazaa'al awfa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Kata-kata keta'ziman al-fakirah yang pertama kepada Abun Rohani ma'a keluarga. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata keta'ziman al-fakirah yang kedua kepada Rais Am mencakupi seluruh Dewan Guru Dayah Al-Huda Malikus Saleh. Kata-kata keta'ziman al-fakirah yang ketiga kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan ditutupi oleh seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kesuksesan merupakan sesuatu yang kita inginkan. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi derajatnya, ada pula yang rendah. Ada yang kaya laksana raja, ada pula yang miskin bagaikan si budak. Akan tetapi jalan menuju kesuksesan yang sama. Kesuksesan merupakan sesuatu yang kita cita-citakan. Akan tetapi jalan menuju kesuksesan tidak mudah hadirin. Penuh dengan rintangan, cobaan, hinaan dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah sikap seseorang dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang terdapat dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan? Nah hadirin, beranjak dari konteks di atas, tergugah hati al-fakirah ingin mengutarakan sebuah syarahan yang bertema sabar dan istiqamah penentu kesuksesan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berbicara dengan kata-kata sabar, sabar merupakan kata yang sering kita ucapkan. Kata yang menjadi penghibur hati di saat cobaan sedang menghampiri. Kata yang menjadi penenang jiwa dikala gundah gulana sedang melanda. Sabar bukanlah diam tanpa kata, bungkam seribu bahasa. Sabar juga bukan diam dan pasrah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Lalu bagaimanakah arti sabar yang sebenarnya? Sabar adalah sifat istiqamah yang disertai dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan yang terdapat dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan di dalam peperangan, itulah orang-orang yang benar imannya kepada Allah dan itulah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari ayat di atas menjelaskan yang bahwa seseorang yang bersabar ialah seseorang yang sempurna imannya
seseorang yang sempurna keimanannya kepada Allah, maka sudah sepatut dan selayaknya bagi orang yang bersabar mendapatkan kesuksesan, dikarenakan keimanan dan ketakwaannya telah benar-benar sempurna kepada Allah. Hal tersebut dicontohkan oleh seorang pemuda padang pasir yang lahirnya tanpa mengenal seorang ayah. Namun 40 tahun kemudian beliau mampu menerangi pelosok-pelosok dunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau menyebarkan agama yang diperintahkan oleh Allah, beliau sering dicaci, dimaki, bahkan beliau pernah dilempari dengan kotoran unta. Lalu bagaimanakah sikap beliau? Apakah beliau marah terhadap kaum kafir Quraisy, memusuhi kaum kafir Quraisy, ingin balas dendam terhadap kaum kafir Quraisy? Tidak, hadirin. Caci maki yang mereka lontarkan kepada baginda Rasul telah pujian yang menjadi balasan. Kotoran unta yang mereka lemparkan kepada baginda Rasul malah senyuman yang diperlihatkan. Sungguh menakjubkan, hadirin. Alhasilnya sang lawan menjadi kawan, penyembah berhala Lata dan Uzza menjadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari syarahan Al-Fakirah di atas dapat Al-Fakirah petik beberapa butir-butir kesimpulan yang bahwa yang pertama, bila kita ingin menjadi orang yang sukses, tanamkanlah sifat kesabaran dalam diri kita. Mempercayai kegagalan bukanlah segala-galanya, akan tetapi kegagalan merupakan buah daripada keberhasilan. Yang kedua, kesuksesan daripada baginda Rasul tidak luput dari sifat kesabaran yang dimiliki oleh beliau, sehingga beliau sukses dalam menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, bila kita ingin menjadi orang yang sukses, tanamkanlah sifat kesabaran dalam diri kita, mempercayai bahwa kegagalan bukanlah segala-galanya, akan tetapi kegagalan merupakan buah daripada keberhasilan. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan mendapat. Mansabata nabata, siapa yang tetap dialah yang akan tumbuh. Sebagaimana syair Arab mengatakan, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum, bahwa sesungguh kalian tidaklah kalian memperdapatkan apa-apa yang kalian cita-citakan terkecuali kalian bersabar di atas barang yang kalian benci. Bersabar di atas kemiskinan sebelum datangnya kekayaan, bersabar di atas kesusahan sebelum datangnya kebahagiaan, dan bersabar di atas ujian dan cobaan sebelum datangnya kesuksesan. Itu perkara yang kita benci. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Anu siwah mirah mata, anu kuda cukup juah, padna salah muahsyara kadang lupa bakrun pegah. Al-Fakirah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil atas nama Tengku Nazifa Amanda yang berasal dari gedung perwakilan dari kelas 3 Salafi. Berikan tepuk tangannya kepada Tengku Nazifa Amanda. Dengan berakhirnya peserta yang barusan tampil, maka berakhirlah cabang perlombaan pidato pada malam hari ini dan akan dilanjutkan pada malam selanjutnya. Kepada Dewan Juri yang kami muliakan, beribu-beribu banyak terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah melaksanakan kewajibannya.